Saudara, sebuah ledakan bom mengguncang masjid di Gamboru, negara bagian Borno, Nigeria. 5 orang tewas dan sedikitnya 30 terluka. Ledakan bom terjadi Kamis saat warga bersiap melaksanakan ibadah sholat. Akibatnya bagian dalam masjid rusak dengan sejadah dan alas kaki berserakan. Pasar di sekitar masjid juga ditutup dan warga memblokade sejumlah jalan di lokasi kejadian. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab akibat insiden ini. Wilayah Borno diketahui sering menjadi sasaran serangan kelompok bersenjata. Na ji da an ce bom ne ya tashi ya tarwatsa mutane, to gaskiya ban ji daɗi ba. Duk wanda ya ji wannan abin ba zai ji daɗi ba. Da hankali a kwance, kowa yana hayaniyar shi, kowa yana al'amuran kasuwancin shi, kowa hankalin shi a kwanta, an samu tsaro. To abin da zan ce yanzu gaskiya gwamnati ya sa dantse a taimakawa al'umma, kar irin wannan abin ya sake faruwa. Don irin wannan abin ba daɗin jima. Shine dai ni umarni da zan bayar. A ina kake lokacin abin da ya faru? Gaskiya ni na gida lokacin. Na ji labari an ce bom ne ya tashi. Allah ya dakatar da shi haka. Wayanda suna wannan kuma Allah ya ganar da su. Gwamnati kuma ya sa kwazo, ya sa himma a yadda yake na baya. Irin wannan abin kar ya sake faruwa. Dari Nigeria kita beralih ke Asia Tenggara, saudara. Warga Battambang, Kamboja dikejutkan dengan serangan udara militer Thailand pada sebuah gudang senjata. Merespons serangan ini, otoritas Kamboja menuding militer Thailand tengah menyasar warga sipil. Rekaman yang diambil pada hari Kamis menunjukkan jalan-jalan yang sepi menuju Balai Distrik Banan, sekolah dasar hingga toko-toko yang ditutup. Warga mengaku khawatir jika ada serangan lanjutan. Terkait peristiwa ini, militer Thailand mengatakan bahwa operasinya terbatas pada target militer dan memastikan bahwa serangan tersebut dilakukan berdasarkan haknya untuk membela diri. Sebelumnya, saudara, Thailand dan Kamboja terlibat sengketa perbatasan selama beberapa dekade yang berubah menjadi konflik bersenjata pada Juli 2025 silam. Sebelumnya, saudara, perwakilan Thailand dan Kamboja kembali menggelar pertemuan guna membahas perdamaian antara dua negara bertetangga ini. Otoritas Kamboja mengatakan pertemuan Komite Perbatasan Umum Khusus ketiga dijadwalkan pada hari Sabtu 27 Desember mendatang. Sebelumnya, otoritas Thailand melaporkan beberapa tentara dan warga sipil tewas selama evakuasi. Sementara Kamboja melaporkan 15 warga sipil tewas dan 76 orang luka-luka serta 422.698 orang mengungsi. Badan Keamanan Federal Rusia mengatakan pihaknya telah melumpuhkan seorang pria yang hendak meledakkan fasilitas penyimpanan gas Rusia di wilayah Kaluga. Dari hasil pemeriksaan, saudara, pelaku menyiapkan 80 kg bahan peledak. Rekaman yang diunggah Badan Keamanan Federal Rusia memperlihatkan seorang pria tewas usai dilumpuhkan pihaknya, dan selain 80 kg bahan peledak, petugas juga menemukan 300 gram bahan peledak plastik, 2 detonator listrik dan pistol Makarov berikut dengan amunisinya. Badan Keamanan Federal Rusia menambahkan pelaku diduga bagian dari Dinas Khusus Ukraina. Saudara, ratusan warga mengikuti edisi ke-32 Peace Walk tahunan di Eindhoven, Belanda. Prosesi obor ini digelar untuk mengenang korban gelombang serangan terhadap imigran pada awal 1990-an, sekaligus menyerukan pesan perdamaian, toleransi, dan persatuan.
Rekaman menunjukkan para peserta berjalan menyusuri jalan-jalan kota dengan obor menyala sebelum berkumpul untuk mendengarkan pidato. Tradisi yang dimulai sejak 1992 ini didirikan sebagai bentuk penolakan terhadap meningkatnya kebencian dan kekerasan anti-imigran. Hingga kini, Peace Walk menjadi simbol solidaritas, perdamaian, dan perayaan keberagaman di kota Eindhoven. Misschien. Ja, en die zijn ook mooi, die foamlampjes. En dan gaan... Organiseren wij deze tocht voor de 32e keer dit jaar, omdat we het belangrijk vinden om te lopen voor verbinding, respect, vrede en vertrouwen. Heel lang geleden, ongeveer 32 keer geleden, fakkeltochten geleden, is er in Seulingen een huis van een Joods gezin in de brand gestoken. Daarop is deze tocht ontwikkeld en wij doen daaraan mee als Scouting Anders VNI, omdat wij het belangrijk vinden bij te dragen aan dit soort evenementen. Wij doen dat onder meer door het vredeslicht van Oostenrijk naar Nederland te brengen. En daar wordt de eerste fakkel mee aangestoken. Saudara, Gunung Kilauea, salah satu gunung berapi di Hawaii, Amerika Serikat, kembali erupsi. Sebelumnya, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia ini erupsi sejak Desember 2024 silam. Kawah Halemaumau di Gunung Berapi Kilauea memulai episode ke-39 pada peringatan pertama erupsinya dengan pemandangan lava yang keluar dari kedua lubang ventilasi utara dan selatan. Rekaman tersebut diambil pada hari Rabu waktu setempat, di mana otoritas setempat mengatakan semburan lava awal mencapai ketinggian hingga 20 meter. Tak lama kemudian, semburan lava mencapai 425 meter pada sisi utara dan 275 meter pada sisi selatan. Gunung Kilauea telah erupsi sejak 23 Desember 2024 dengan aktivitas yang berpusat pada dua lubang ventilasi di Kawah Halemaumau. Informasi mancanegara lainnya, Saudara, Badan Antariksa India atau ISRO berhasil meluncurkan satelit komunikasi milik Amerika Serikat ke orbit rendah dari Sriharikota. Both S-200 motors ignited. Rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Roket peluncur LVM-3 membawa satelit Bluebird Block 2 dalam misi yang dilakukan oleh divisi komersial ISRO New Space India Limited. ISRO menyebut ini sebagai satelit terberat yang pernah diluncurkan dari India menggunakan roket buatan sendiri sekaligus misi komersial ketiga LVM-3. Satelit ini akan digunakan oleh perusahaan Amerika Serikat yaitu AST Space Mobile untuk jaringan seluler berbasis ruang angkasa. इस मिशन में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 हमारे ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह. Today's mission has brought yet another important glory to the India. This is the heaviest satellite ever lifted from Indian soil using a Indian launcher. This is also the third fully commercial mission of LVM-3, and the vehicle has demonstrated its excellent track record. Informasi lainnya, Saudara, Desa Kamtin di Hong Kong mencatat rekor dunia dengan membangun altar bambu terbesar di dunia untuk festival Ciao yang digelar setiap 10 tahun. Altar setinggi 30 meter ini berdiri di tengah desa sebagai pusat perayaan selama seminggu, menampilkan warisan budaya, kepercayaan, dan kebersamaan masyarakat. Dibangun dalam 2 bulan oleh 19 pengrajin menggunakan 30.000 batang bambu dan 3.500 balok kayu. Altar ini menjadi bagian dari ritual Taois termasuk prosesi Raja Hantu atau Dasye yang mengelilingi 7 desa. Festival ini dimulai pada tahun 1685 yang menampilkan pertunjukan opera untuk para dewa.
呢個棚啊起咗2個月，19個師傅起咗2個月，呢個棚全新界錦田就最大呢個棚，已經上晒名㗎啦，電視都有賣㗎啦，就係咁咯。就之後咧就抬個鬼王，出邊個鬼王就走勻7大條村，就大馬路，就每條村向住個就拜3拜，每條村都要行勻。Saudara, seorang pria berpakaian Sinterklas di Chile membagikan hadiah kepada anak-anak nelayan sebagai kado Natal. Tradisi ini telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Pria berpakaian Sinterklas yang dikenal sebagai Viejito Pascuero menggunakan perahu untuk tiba di Caleta de Portales di kota pesisir Valparaiso, Chile. Ia kemudian membagikan hadiah kepada anak-anak nelayan yang berkumpul bersama keluarga mereka. Tradisi ini, saudara, telah diwariskan dari generasi ke generasi keluarga nelayan di daerah tersebut. Selain kedatangan Viejito Pascuero melalui laut, perayaan Natal juga dilakukan dengan parade di sepanjang teluk dan kunjungan ke rumah sakit. Kepolisian Nasional Peru membawa keceriaan Natal ke ibu kota Lima. Para petugas mengenakan kostum Natal warna-warni dalam parade meriah tahunan. Petugas berpakaian Santa Claus, peri hingga Grinch berpawai mengelilingi kota dengan kendaraan polisi yang dihiasi ornamen Natal. Warga memadati pinggir jalan untuk menyaksikan parade dan menikmati suasana malam Natal. Selama parade, petugas membagikan mainan dan menyapa anak-anak serta warga. Kepolisian menyebut pawai Natal ini telah menjadi tradisi selama sekitar 25 tahun sebagai bentuk pendekatan humanis kepada masyarakat. Masih terkait perayaan Natal mancanegara, saudara, sebuah sekolah dasar di Thailand merayakan liburan Natal dengan cara yang berbeda. Mereka dihibur 5 gajah yang berkostum Santa. Gajah-gajah berkostum Santa ini menari mengikuti irama musik di sebuah sekolah di Bangkok. Suasana gembira tampak pada anak-anak serta orang tua yang hadir. Gajah-gajah Santa ini, saudara, membagikan hadiah seperti mainan, balon, dan permen. Cara gajah berkostum Santa telah menjadi tradisi selama 15 tahun terakhir. Setelah 2 tahun terhenti akibat perang Israel dan Hamas di Gaza, perayaan Natal kembali digelar di kota Bethlehem tepi barat. Jemaat dan pendeta berkumpul di pintu masuk gereja kelahiran di Bethlehem pada malam Natal. Misa dilakukan menandai malam Natal di tempat kelahiran Yesus. Jemaat berkumpul di dalam gereja diiringi paduan suara. Misa kemudian dilanjutkan dengan rangkaian acara di luar gereja. Sometimes, often, precisely by going through, has not ceased to be worthy of being inhabited. Deixa eu passar no texto digital. Sim.
Paus Leo ke-14 perdana memimpin langsung rangkaian perayaan Natal di Vatikan. Paus Leo menyuruhkan perdamaian dan mengajak seluruh umat membela kaum papa dan yang terlupakan. Misa tengah malam mengawali rangkaian perayaan Natal di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Di depan umat Katolik, Paus Leo juga menyerukan gencatan senjata global untuk sejumlah daerah konflik di dunia seperti Gaza, Palestina. Ini menjadi momentum pertama Paus Leo ke-14 memimpin perayaan Natal setelah terpilih pada 8 Mei lalu. Saudara, malam Natal kali ini terasa di jalur Gaza. Pasca gencatan senjata, misa Natal untuk pertama kalinya digelar. Suasana malam Natal terasa syahdu di Gereja Keluarga Kudus di sebelah timur Gaza, Rabu malam waktu setempat. Pernak-pernik Natal terpajang dengan alunan lagu pujian. Natal kali ini terasa spesial karena sudah 2 tahun terakhir ibadah misa Natal tidak dapat digelar akibat perang berkecamuk di Gaza. Kembalinya perayaan Natal menumbuhkan harapan baru bagi umat. أشعر في امتنان كبير إنه إحنا بدينا نرجع للحياة الطبيعية للتفاؤل والمحبة اللي إحنا رجعنا لها بعد عامين من انكسار وتعب ودمار. Pelaksanaan misa Natal pertama kali digelar pasca kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel awal Oktober lalu. Kesepakatan itu mencakup penghentian perang, pembebasan seluruh sandera, serta masuknya bantuan kemanusiaan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 2,5 jam sudah kami mengisi ruang informasi Anda. Ini saatnya kami pamit undur diri. Saya Welacen. Dan saya Claudia Carla, dan dalam momentum Natal kali ini kami juga tidak lupa mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada Anda yang merayakan. Semoga damai sukacita beserta Anda sekeluarga. Berikut juga memberi pengharapan pada penyintas bencana Sumatera. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini. Saya Claudia Carla pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Natal membawa kita untuk merayakan lahirnya harapan yang membawa kabar sukacita. Natal jadi kesempatan untuk saling berbagi kegembiraan, menebar kasih, mengulurkan tangan demi sesama. Saya Rosiana Silalahi, atas nama seluruh keluarga besar Kompas TV, mengucapkan Selamat Natal 2025. Damai Natal senantiasa bersama Anda, keluarga besar, dan bangsa Indonesia.